Technical View Pound Sterling 16 Maret 2021 jam 11:54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini kita dalam running price 1.3869, kemudian bagian atau area high 1.3902 dan juga area low di 1.3864. Oke, apa yang terjadi setelah kemarin ternyata sempat spike sedikit ya, kalau tidak salah itu sampai memberikan harapan terkait kenaikan ya, karena dia sempat turun kemudian terpantul kembali, tapi juga akhirnya ditutup dengan pola candle seperti ini. Oke, saya perbesar untuk lebih jelasnya ya. Dia dengan area tertinggi 1.3948, jadi awalnya hanya tertekan di 1.3890-an, berarti sesuai dengan arah kita, tapi sayangnya ternyata dia turun sampai 52. Dengan ditutupnya seperti ini, sebetulnya kalau kita asumsikan ini doji candle yang bisa membatalkan pola sebelumnya, ya bisa saja. Tapi sayangnya areal ini kita asumsikan belum terwujud konfirmasi. Jadi kemungkinan konfirmasi baru yang kemarin. Nah, kemungkinan potensinya kalau seperti itu berarti kita bisa berharap ini akan terjadi penurunan terlebih dahulu. Lalu kemudian nantinya kita akan skenariokan apakah mungkin untuk terjadi double bottom apa tidak. Tentunya area 1.3778 itu akan jadi area yang cukup diperhitungkan, apalagi dengan area trendline, kemudian juga dengan historical price yang berimpetan dengan 76.4%. Ya, in case seperti demikian, berarti kita masih tunggu nantinya begitu dia turun sampai nantinya ada trigger untuk pembalikan, yaitu candle price itu dari price actionnya. Kemudian kalau candlesticknya membentuk doji kembali atau hammer atau mungkin bullish harami, barulah kita sebut dengan potensial dari double bottom. Tapi itu masih cukup jauh dan kita masih harus melihat potensi tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Oke, kemudian kalau dilihat dari grafik keempatnya, potensi pergerakannya seperti ini. Ya, kemarin kita sudah sempat sebutkan. Anda lihat di live streaming kami, karena kemarin outlook dari pound sterling ataupun euro dan juga grafik-grafik lain saya sempat sebutkan di sana, dan saya sempat menggunakan ini, saya hapus ya. Jadi saya hapus. Kali ini kita lihatnya dari sisi mana? Sisi yang kita curigai sebagai area head and shoulder. Ya, ini bagian left shoulder, berarti bagian swing high, kemudian swing high yang lebih tinggi, ini bagian head. Kemudian yang kemarin terjadi saat dia tidak tembus 1.3950, saya sudah sebutkan, kalau ternyata tidak tembus berarti Anda siap-siap switch strategi Anda. Ya, betul, ternyata dia terhenti di 48 dan di malam hari dia sempat mengalami penurunan. Oke, meskipun ini ada false breakout, tapi gejala untuk penembusan sepertinya akan terjadi untuk hari ini ya. Meskipun nanti di hari Kamis kita akan dengarkan BOE, tapi selama belum terjadi, saya rasa technical masih cukup mumpuni untuk menjadi area head and shoulder. Neckline akan berada di 1.3857 ataupun 60. Jadi sebetulnya kalau misalkan yang paling aman, Anda bisa tunggu dia breakout, atau Anda bisa tarik area seperti demikian. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Nah, sebetulnya dia sudah tembus ya. Sudah tembus di zona 1.3864 ya. Karena tadi pagi saya sempat sebutkan arealnya adalah di 70 atau 65. Jadi ini sudah tembus. Anda silakan follow breakoutnya menjadi area sell on breakout. Targetnya adalah 1.3810 ataupun 1.3755. Ya, untuk Anda yang short term tentunya target harus disesuaikan ya, tidak atau jangan dipaksakan untuk menggunakan target yang terlampau jauh, karena itu akan membahayakan ekuitas Anda. Kemudian untuk stop loss-nya 1.3920. Untuk kondisi berita ataupun fundamental terfokus terutama dengan adanya kemungkinan pembatalan atau penundaan terkait dengan kesepakatan Brexit yang kemarin sudah diciptakan antara Eropa dan juga Inggris. Dan itu berdampak apa? Tentunya akan berdampak negatif untuk zona ataupun kawasan Eropa dan juga untuk kawasan Inggris. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 16 Maret 2021 jam 11.59 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1937 dan low 1.1921, running price 1.1937. Cukup tipis, sangat tipis. Hanya berselisih dari 37 ke 21, jadi sekitar 16 poin saja. Lalu kemudian apa yang kita akan lihat di sini? Ya, ekspektasi kemarin ini juga termasuk grafik yang sudah kita kupas di live streaming kemarin. Silakan cek rekamannya di hari Senin 15 Maret ya. Meskipun kemarin kami tidak tayangkan untuk spesifik pound sterling ataupun euro USD, tapi di dalam live streaming kami menyampaikan tentang strategi yang
kemungkinan bisa dilakukan. Oke, jadi ekspektasinya begini. Ekspektasi pertama daily MA 200 itu ada di 1.1836 ya. Ini kalau misalkan sebisa mungkin tidak ditembus, karena kalau misalkan ditembus berarti kita akan lihat penurunan akan jauh lebih dalam untuk Euro USD ya. Jadi bagaimana skenarionya adalah kita berharap terkait dengan adanya double bottom. Jadi biarkan dia turun, karena memang dari kondisi candlestick ini masih tetap sebetulnya spinning top ya yang kemarin terjadi, tapi ini berarti 50-50 dan saya asumsikan ini masih dalam belitan tekanan. Jadi kemungkinan aspek fundamental juga dari persetujuan Brexit yang didelay, kemungkinan itu akan memberatkan juga kawasan Eropa, termasuk juga penundaan terkait vaksin dari AstraZeneca, yang ternyata Jerman juga menambah posisi negara yang meng-cancel ataupun suspend. Jadi kemungkinan itu akan memberatkan. Jadi ekspektasinya adalah tembus zona support dari trend channel, it's okay 1.1878, tapi nantinya kita akan lihat apakah zona ini akan ditembus apa tidak. Ya, ekspektasinya tadi daily MA tidak ditembus, kemudian di sini bottomnya kurang lebih 1.1834 sangat wajar, lalu kemudian dia membentuk doji candle dan price actionnya, lalu kemudian barulah nanti kita bicara terkait dengan double bottom. Tapi sebelum itu terjadi, biarkan dia mengalami penurunan terlebih dulu. Kemudian di grafik H4-nya, potensi pergerakannya kurang lebih, nah ini yang kita curigai juga, areal arsir biru memang agak spesifik dia menahan, ya di zona 1.1905 ataupun 1910. Lalu kemudian skenarionya, ekspektasinya kalau kita berharap terkait ini akan terjadi penurunan, berarti di H4 ini swing high terbatas di 1.1940, 38.2% ya dari Fibonacci retracement. Kemudian nantinya dia akan terjebak dalam pola penurunan. Apakah ini jadi head and shoulder? Well, ya mungkin kalau ini di perhitungan left, ini bagian right shoulder-nya, berarti neckline-nya akan seperti demikian, ya bisa saja terjadi. Tapi saya lebih fokusnya bukan ke arah situ, tapi lebih kepada descending triangle. Ya kurang lebih seperti ini. Ya ini agak-agak curam memang, tapi at least ini menunjukkan bahwasanya areal arsir biru yang sangat kuat ini suatu waktu akan dijebol. Oleh karenanya saya lebih ekspektasinya untuk melakukan sell on pullback. Anda bisa juga menunggu sell on breakout sebetulnya. Jadi begitu tembus 1.1900 silakan follow sell, atau Anda bisa sell on pullback 1.1925 ataupun 1.1940. Kemudian nanti target pertamanya 1.1880 dan juga target kedua adalah 1.1835. Untuk stop loss antisipasi saja di area 1.1990. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.